Kamu pernah nggak dengar ayah ibumu mudat-mudat kamu? Wes dikirimi kok malah mudat-mudat kebaikan. Oh, nek nyekolah ke tenanan kok malah mudat-mudat kebaikan. Itu orang jelek itu. Orang jelek itu senengane mudat-mudat kebaikan. Walaisa tidak ada sesuatu, walaisa tidak ada syai'un sesuatu asyarra lebih jelek ala qalbi adarra lebih berbahaya alal qalbi pada hati seorang hamba mim mukhalatatil fasiqina wan nadhari ilaihim dibandingkan dengan kumpul dengan teman-teman yang jelek, teman-teman ahli maksiat, teman-teman yang ahli fasik. Wan nadhari ilaihim, wan nadhari dan melihat ila af'alihim pada pekerjaannya. Orang-orang fasik itu kalau ngomong itu jelek-jelek. Kalau ngomong penuh dengan keluhan, penuh dengan hinaan, penuh dengan cacian, penuh dengan ghibah. Itu orang-orang jelek. Apabila kamu sakiti, maka mereka sulit untuk memaafkan. Itu orang jelek. Orang-orang semacam ini jangan dikumpulin. Kamu akan rugi, kamu rugi di dunia, tidak jadi masalah. Bagaimana kalau ruginya nyampe kelak di akhirat? Paham? Kalau ada orang-orang jelek, jangan dikumpulin. Sing senengane jarang ngaji, nak ngaji ngantuan, jangan dideketin. Menular. Iya. Kumpul dengan orang-orang baik, kumpul dengan orang-orang salih, jauh dari orang-orang yang fasik. Wa kana Yahya ibnu Mu'adin rahimahullahu ta'ala yaqul waliyullah kekasih Gusti Allah rihanun fil ardi kekasih Allah waliyullah kekasih Allah rihanun apa rihan bunga ya bau harum ya rihanun raihan bau harum atau bunga fil ardi di bumi. Kekasih Allah itu seperti bunga-bunga yang berbau harum, yang semerbak, raihanun, berbau harum, apa raihanun? Raihanun. Apa itu berbau harum? Apa? Wewanginan. Waliyullah kekasih Allah raihanun, wewangian. Wewangi itu mungkin berbentuk minyak, mungkin berbentuk bunga, mungkin berbentuk kayu. Paham? Mungkin berbentuk akhlak yang mulia. Akhlak itu kalau baik, pekerjaan itu kalau baik, mengeluarkan keringat yang berbau harum. Ada beberapa orang salih itu, beliau nggak pakai minyak, tapi organ tubuhnya harum. Kenapa bisa seperti itu? Bersumber dari af'al, akwal, ahwal. Bersumber dari ucapan, amaliyah. Bersumber dari haliyah. Suri tauladan yang baik, mengeluarkan keringat yang harum. Paham? Hei! Jangan tuh, woi, kaiku, kakak maksiat nih. Biasanya orang-orang kakak maksiat ini, angel dijak ngelakoni keapian. Woi, kebanyakan dosa ini orang. Ini sengaja buka HP, neko-neko. Ciri-ciri orang kebanyakan maksiat itu mah diajak melakukan kebaikan sulit. Dijak ngaji ngantuk. Paham? Kalau kamu pengen lihat temanmu ini orang baik apa tidak, gampang. Pas ngaji ngantuk enggak? Kamu itu, saya ini melehan tadi malam sampai subuh. Saking lazatnya belajar sampai sahur lupa sih. Tapi nanti subuh.
Kenapa kok nyampe lupa nyampe ngerti-ngerti ketiduran? Waliyullah, kekasihnya Allah. Raihanun, wawangian. Apa yang? Apa yang? Iya, iya, nganggur. Gak apa-apa, gak apa-apa. Pakai itu loh, Innova. Raihanun fil ardi faida syammahul muriduna faida syamma apabila menghirup mencium hu pada raihan al muriduna beberapa santri menghirup bau yang harum wawasolat dan sampai raihatuhu bau semerbak harumnya ila qulubihim berbau harum itu nyampe pada fi qulubihim pada beberapa hatinya istaku maka mereka rindu, mereka senang banget, mereka rindu banget istaku ila rabbihim pada Tuhannya. Ciri-ciri waline Allah. Dengerin. Apabila engkau deketin, apabila engkau lihat, apabila engkau mendengar namanya saja, mendengar kisahnya saja, istaku ila rabbihim, maka kita ini akan seneng banget, akan istak, akan rindu banget bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nyampe murid-murid itu orang-orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya ini benar-benar untuk akhiratnya. Hidupnya ini sebuah penungguan akan alam kuburnya. Kedatangannya malaikat Jibril menjadi sebuah cita-citanya. Paham? Tapi kalau mereka adalah orang-orang yang dimurka oleh Allah, orang-orang yang dibendoni karo Allah, orang-orang yang dikaplingkan dengan tempat-tempat di neraka, maka mereka itu adalah orang-orang yang bau banger, baunya gak enak, bau busuk. Orang melihat gak nyaman, orang mendengar gak nyaman. Bukannya mereka setelah kumpul kepada mereka ingat kepada Allah, tidak. Bukannya mereka semakin rindu kepada Allah, tidak. Tapi menjadikan kita hubbu dunia, senang dengan harta, senang dengan sanjungan, senang dengan pujian. Paham? Senang dengan rumah-rumah yang mewah, harta yang banyak, uang yang banyak, makanan-makanan yang lazat. Setiap kota punya istri-istri yang cantik. Paham? Tidak seperti itu kan? Itu namanya orang-orang fasik itu kan? Semakin kita ini mencium bau harum yang telah dikeluarkan oleh Allah lewat para kekasih-kekasihnya, maka syauq kita, rindu kita kepada Allah, rindu kita akan alam akhirat, rindu kita alam kubur, rindu kita akan hisab, rindu kita akan siratal mustaqim, rindu kita akan surga, rindu kita kepada Tuhan kita semakin luar biasa. Paham? Sehingga orang-orang semacam ini dikala hidupnya dikumpulin dengan orang-orang salih, dikumpulin dengan orang-orang yang baik penuh dengan amalan solihan. Jiwanya adalah jiwa yang baik, jiwa yang tenang. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, jiwanya adalah jiwa yang tenang, senang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hati yang tenang, pandangan mata yang indah,
Dari sekujur tubuhnya, dari rambutnya nyampe kakinya. Sebuah kedamaian yang kasat. Keinginannya adalah kembali kepada Allah. Favoritnya adalah ridhonya Allah. Mereka menyanjung atas anugerah-anugerah Allah yang telah dititipkan kepadanya. Dan mereka mengatakan, ahlan wa sahlan bisiari salihin. Apabila mereka didatangkan musibah, bencana, kesemrawutan hidup, sedikitnya harta, sedikitnya uang, mereka mengatakan ahlan wa sahlan bisiari salihin. Selamat datang. Ini adalah syiarnya orang-orang salih. Di saat ada orang yang menghinanya, mencaci makinya, memframingnya. Di saat Allah datangkan orang-orang yang hasad. Di saat Allah datangkan orang-orang yang benci kepadanya, mereka mengatakan, hadhihi fadailullah. Ini adalah fadlnya Allah. Mereka menerima semuanya itu dengan berlapang dada. Yang keluar dari mulutnya mutiara-mutiara doa untuk orang-orang yang menyakitinya. Mereka memintakan kepada Allah, ya Rabb, maafkan mereka, kumpulkan kelak di akhirat bersama kami, letakkan tangan kami bersama dengan orang-orang yang pembenci-pembenci kami, masukkan kami dalam ridhomu dan surgamu gitu. Sehingga orang-orang saleh ini damai, hatinya damai, tidak ada kegundahan, la khaufun alaihim walahum yang penuh dengan kedamaian, tidak ada yang cantik jelita. Mereka sudah tidak lagi di saat mereka berhubungan badan, bersenggama. Yang diinginkan adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Paham? Fata'ammal ya akhi. Coba sekali-kali kita berangan-angan. Ya akhi, wahai saudaraku. Halak. Coba berangan-angan keadaan kita. Indah enggak hati kita? Indah enggak pandangan-pandangan mata kita? Bagaimana Anda menghadapi dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang jelek? Apabila kau masih mengkotak-kotak, ini orang jelek, ini orang baik, kemudian tidak menjadi ghanimah kabirah di dalam kalbu kita, tidak menjadi pahala berlimpah di dalam kalbu kita, maka fahuwa kadzdzab. Kita orang ini adalah orang-orang yang bohong. Orang yang baik itu ketemu sama orang salih menjadi keuntungan besar. Apalagi bertemu dengan orang jelek, menjadi sebuah limpahan-limpahan pahala, pengguguran-pengguguran dosa. Kadangkala kita orang ini ditemukan oleh Allah, orang-orang jelek. Gara-gara orang jelek itu, mereka tidak hanya sekedar menutup dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa kita. Tapi justru mereka yang telah mengunci pintu-pintu neraka untuk kita. Bagaimana? Seneng gak? Di saat Allah gerakkan orang-orang yang mencaci maki kita, menghina kita. Mereka adalah orang yang menutup bala kita, menutup musibah kita, menutup dosa-dosa kita, menutup pintu-pintu neraka. Seneng kan? Kalau seneng, kenapa kamu masih mempermasalahkan kehidupan manusia? Bukankah semua manusia, baik itu baik ataupun jelek, kulluh minallah, al khairu wasyarru bimasyiatillah. Baik dan jelek itu kehendak Allah. Kalau semua kehendak Allah, mosok masih kita memandang mereka? Betul? Yang kita pandang adalah kekasih kita. Yang kita pandang adalah orang yang kita rindukan dalam sejarah hidup kita. Hal ahbabta ahadan lillahi wa abghadtahu kadzalik lillahi ta'ala? Wahai saudaraku, apakah sampai detik ini kamu masih mencintai seseorang yang karena Allah? Apakah sampai detik ini engkau membenci seseorang karena Allah? Buktikan. Kalau benar-benar karena Allah, maka tolak ukurnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang mentarbiahkan kita, dialah zat yang melindungi kita, dialah zat yang menata, mendidik, memilihkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Betul? Kalau kita sudah dipilihkan oleh Allah yang terbaik,
Apa yang terjadi? Hidup kita ini seperti di surga. Lahumul busyra. Mereka punya kebahagiaan yang dahsyat fil hayati dunia, di saat mereka hidup di dunia, wal akhirati, dan akhirat. Betul? Keindahan yang dahsyat. Bertemu dengan siapapun, rasa-rasanya pertemuan itu tidak pertemuan dengan manusia, tapi pertemuan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? An ahbabta bil hawa. Kamu itu mencintai seseorang karena Allah apa karena nafsu? Kalau Anda bertemu dengan seseorang, mencintai seseorang karena Allah, maka yang kau terima tidak hanya sekedar kebaikannya, tapi kejelekannya pun kita terima. Betul? Seorang wanita yang ditakdir oleh Allah bersama dengan seorang lelaki yang jelek, pernikahannya yang tidak memuaskan, raut mukanya yang sering menjadikan hati kita terluka. Di dalam keluarga kita penuh dengan KDRT. Apa KDRT itu? Kekerasan dalam rumah tangga. Suara mereka yang seperti beledek. Salah sedikit banting piring. Makan gak cocok banting magicom. Setiap hari ada sesuatu yang dibanting. Setiap salah sedikit mereka menampar wajahmu. Tapi orang-orang yang mencintai kepada seseorang yang karena Allah, maka engkau akan membalas dengan senyuman indah. Wajah-wajah yang berseri-seri, yang tidak pernah menyampaikan sebuah keluhan terhadap diri sendiri, terhadap kedua orang tua, terhadap mertua, terhadap suamimu sendiri. Kamu tidak pernah mengatakan A, B, C-nya P, Z. Tidak pernah mengeluh kepada Allah. Menutup rapat-rapat kejelekan yang telah ditakdirkan oleh Allah kepada suami-suami kita yang tidak cocok dengan hati kita. Bagaimana jika ada wanita yang semacam ini? Apakah mereka datang ke balai desa untuk ngurus ini, ngurus itu, lalu mereka datang ke pengadilan agama untuk gugat cerai? Tidak. Ya? Sesali siapa antara kamu dengan Sayyidatina Asiyah radhiyallahu anha? Beliau ditakdirkan oleh Allah dalam naungan Fir'aun. Betul? Dalam naungan orang yang paling bengis di dunia ini. Yang paling sangar di dunia ini. Seorang pembunuh berdarah dingin. Darah dingin ya? Darah panas ya? Mungkin di kulkas dulu mungkin. Yang mengaku dirinya sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, aku adalah Tuhanmu yang Maha Agung. Gitu. Ini Sayyidatina Asiyah, lamaran, beliau menolak dengan lamarannya Fir'aun. Ayah ibunya diseret, dibawa ke kerajaan, disiksa, dipukulin. Semua organ tubuhnya ayah ibunya bengap semua. Lalu Sayyidatina Asiyah mengacungkan kedua tangannya. Ya Allah, ya Rabb. Sudahlah ya Rabb. Saya ridho ikhlas menjadi istrinya Fir'aun. Tapi tolong ya Rabb, selamatkan ayah ibuku. Aku berani melakukan semacam ini demi ayah ibuku. Betul? Bagaimana jika kamu diuji sama Allah? Didatangkan sosok lelaki yang jelek. Sudah kamu ancam lelaki itu, kamu tidak akan menerima lamarannya. Jangankan menerima lamarannya, apabila mereka daun, kau tidak mau untuk memetiknya, tidak mau merobeknya. Apabila itu bunga, kau tidak akan menciumnya. Apabila mereka itu adalah air, kau tidak akan menciduknya. Apabila mereka makanan adalah, kau tidak pernah untuk memakannya. Loh, ini malah ngelamar kowe. Coba, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Paham? Hadiahkan kepada Sayyidatina Asiyah seorang lelaki tampan, seorang lelaki yang dikatakan oleh Allah Sayyidul Mursalin, Khairul Anam, pimpinan para rasul, sebaik-baik manusia dari Nabi Adam ila yaumil kiamat. Siapa mereka? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat Sayyidatina Khadijah sudah sakit berat, sudah terkapar sakit berat, Rasulullah membisiki di telinganya Sayyidatina Khadijah, Khadijah istriku, dalam Kanjeng Nabi, apabila engkau ada di alam kubur, sampaikan salamku
kepada istriku, kepada kedua istriku. Sayyidatina Khadijah yang tadinya sakit berat itu toh langsung jenggirat gitu. Paham? Ini loh. Ini Ummul Mukminin ini ibunya para orang mukmin aja cemburu berat ya. Apalagi kamu mendengar kalau suamimu pengen nikah lagi. Masya Allah. Apa kata Rasul? Wahai Khadijah, sampaikan salamku kepada calon istriku 2 orang di alam akhirat. Dia adalah Sayyidatina Asiyah dan Sayyidatina Maryam. Ini wanita salihah sepanjang zaman yang ikhlas dengan takdirnya, tidak pernah mengeluh sedikit pun, mendampingi Fir'aun dari pernikahannya nyampe hatta ya'tiyakal yakin, nyampe kematiannya ridho ikhlas, tidak pernah datang ke pengadilan agama membawa stop mak lalu gugat cerai, belum pernah. Ini pelajaran untuk kamu. Nanti kalau kamu diuji oleh Allah, kalau kamu diuji oleh Allah dapat suami yang seperti saya, genah ya. Bagaimana jika lo seperti Firaun? Paham? Ini Sayyidatina Asiyah diberi hadiah oleh Allah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kecuali sama panjenengan. Saking luar biasa nih Kanjeng Nabi. Lo kamu baru ketemu karo umate, ketemu sama ulama, ketemu sama aulia saja, Masya Allah ya. Apalagi ini ketemu dengan manusia yang paling mulia, yang paling sempurna organ tubuhnya, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna amaliyahnya, yang paling sempurna segala-galanya. Paham? Cinta itu karena Allah, benci itu karena Allah. Jangan pernah cinta ahbabta bil hawa wa abghadta bil hawa. Jangan pernah mencintai seseorang karena hawa nafsu. Chattingan Anda, jangan sampai kesucian ini kau memustakmalkan, kau kotori dengan maksiat-maksiat yang menjadikan Allah murka. Tiada seseorang yang dicinta oleh Allah, dan ini adalah sebuah amaliyah yang dahsyat, kecuali apabila diri seseorang bertaat kepada Allah, menjauhkan dari maksiat. Kenapa kamu ngaji nggak sungguh-sungguh? Kenapa kamu diajak ngaji ngantuk? Yang asli jawabannya cuma satu, itu adalah kemaksiatan yang telah menggumpal, yang telah mendarah daging di organ tubuh, sehingga sulit untuk diajak melakukan kebaikan. Paham? Wabik ala nafsik, wahai saudaraku, jaga banget diri kamu, oke? Wabik nafsak, dijaga dirimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita kecuali dengan batu. Manusia itu kalau dibakar, cus gitu. Batu itu kalau dibakar, cus gitu. Itu apinya dahsyat gitu. Lebih sangar daripada las, Mam. Lebih sangar gitu. Terus nara percaya, tubuhmu dibakar coba. Coba dibakar langsung cus. Seperti ada minyaknya. Iya, wajahmu aja penuh dengan minyak. Lah itu irungmu itu. Tangi turu ra wudu. Kok iso ya? Saya itu kalau bangun tidur kok enggak wudu, hati saya getar ini. Kamu bar turu ngono lho. Ngaji ngono aman-aman ae. Wa aktsir minal istighfar. Perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah. Istighfar yang paling baik adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Hafal. Kamu kalau membaca itu ingat apa? Puasa.
nahari lailan wa nahara. Usahakan setiap hari itu, setiap hari, setiap malam memperbanyak istighfar. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, di antara akhlak-akhlak orang terdahulu, ulama-ulama salafus salih, qillatud duhak, sedikit senyumnya. Dengarin ini. Wow. Giginya gitu hampir melesak. Guyu-guyu. Paham? Hai. Senyum-senyum seperti itu kan aman-aman ya. Guyu cekikian. Wah. Kathratud duhak, banyaknya tertawa terbahak-bahak. Yurisu qasal qalbi, menjadikan hati keras. Biasanya orang kalau hatinya keras, sulit mendapatkan kebaikan, sulit menerima nasihat. Sulit. Orang-orang terdahulu itu qillatud duhak, sedikit tertawanya, wa adamul farah bi syai' minad dunya, tidak senang dengan harta benda. Kamu ini senang beli baju baru, senang makanan enak, senang isiha wa maraqibiha wa manaqihiha wa munasibiha aqsama alaihi abna'ad dunya. Kullu dzalik haufan ayyakuna min jumlati ma ujjila lakum min na'imil akhirah. Orang-orang terdahulu itu dengan harta benda mereka itu, beliau itu justru malah susah karena banyaknya hisab. Beliau-beliau itu malah bingung bagaimana kelak nanti di akhirat, sehingga beliau-beliau itu menyibukkan dengan hartanya dengan disodakohkan, sodakohkan. Dengan akan tidak butuh dunia, jangankan ngono. Dengerin. Pokoknya kalau ada orang kalau makan masih lazat, itu positif itu. Lazat dengan makanan, berbagai macam makanan. Dengerin ini, kamu itu esok-esok gak dibuatkan kopi sama istri kamu, ngamuk. Wow, talbon di kandang ayam itu. Jangan. Sepanjang saya nikah, belum pernah saya ngomong yang buatkan kopi, belum pernah. Yang buatkan minuman ini, belum pernah. Jangan, paham? Kamu kedatangan istri, ada tamu datang ke tempatku, Pak Yai. Saya itu sudah waktunya nikah, Kiai. Terus saya pengen dicarikan istri. Lalu saya tanya, istri yang kamu dambakan, istri yang bagaimana? Jawabannya nyeloneh. Jawabannya gini, istri yang mau bahagia bersama saya dan mau susah bersama saya. Kamu hutang di bank 100 juta, berikan semua sama istri. Lalu pembayarannya kamu sendiri, jangan pernah kamu beritahukan ke istri. Paham? Jangan diberitahukan ke istri. Bayar sendiri gitu. Orang kono debt collector teko malah istrinya sing diajakno yang temoni yang kuwi jenenge suami brengsek gitu, paham? Ono debt collector itu jak pergi, jak ketemuan ning rumahku adalah nerakaku. Paham? Baiti jannati, toilete weli, tutupe songkok sarung, bolong-bolong. Baiti jannati. Baiti jannati itu rumah yang dipenuhi dengan kebaikan, rumah yang tertata rapi, rumah yang ada bidadari yang salihah, rumah yang ada lelaki yang salih, rumah yang dipenuhi dengan anak-anak yang salih-salihah, rumah yang penuh dengan ketaatan, dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan. Itu rumah yang baik. Paham tak? Kamu itu. Saya bahagia, dia bahagia. Apabila saya susah, dia juga ikut susah. Wong keplek. Itu namanya poleng ini. Saya nggak pernah berbagi susah sama si cantik, nggak pernah. Nggak pernah.
Kenapa nggak pernah berbagi susah sama si cantik? Sebab saya nggak pernah susah. Saya nggak pernah susah saya. Makanya saya nggak mau melihat media sosial. Ada orang pek gitu, saya nggak ngerti saya. Saya nggak pernah saya melihat YouTube, saya sendiri nggak punya YouTube malah. Nggak pernah ngapain. Untuk apa? Semoga hidup kita dibenahi, ditarbiyahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minam ya rabbil alamin, alhamdulillah alamin. Wa bisu memberikan rezeki Muhammad wa Muhammad.